Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kesempatan kali ini, di mana insyaallah kita akan membahas pembahasan yang sangat-sangat penting bagi para penuntut ilmu yang akan memulai hidupnya atau memulai kisahnya dalam menuntut ilmu. Nah, yang pertama, bagi sebagian ikhwah yang ingin menuntut ilmu dalam beberapa perkara penting yang harus diperhatikan, di antaranya kemana ia akan menuju dalam menuntut ilmu, kemana tempatnya. Sebagian ikhwah mungkin yang paling atau tempat yang paling besar di zaman sekarang ini seperti di Mamlakah Saudiyah Arabiyah, di Madinah atau di Al-Makkah, atau di negara yang kedua bisa kita katakan di negara Yaman dan semisal dengannya yang mengajarkan Alkitab was Sunnah dan fahmi salaful ummah. Nah, maka apa yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama kali yang harus diperhatikan, bagaimana sistem belajar dari sebuah tempat yang akan kita ingin singgahi untuk belajar di situ. Nah, sebagian ikhwah bertanya-tanya tentang sekarang ini lagi viral markis ahli sunnah yang ada di Yaman atau yang ada di tempat-tempat lain. Nah, maka penting kita memperhatikan bagaimana sistem belajar tempat itu. Nah, kalau kita lihat, kita akan membahas tentang negara Yaman dan Darul Hadis yang ada di Yaman. Nah, karena kita belajar di sini dan kita sudah lalui beberapa tahun tinggal di sini, yang insya Allah akan kita kupas. Yang pertama kali, barakallahu fikum, belajar di Yaman itu menggunakan sistem mulazamah. Sistem mulazamah. Apa makna mulazamah ini? Mulazamah itu diambil kata lazama yulazimu, yakni menempel, senantiasa menempel. Apa yang kita tempel? Yakni para ulama, para masyayikh yang mengajarkan ilmu di markis kita. Seperti kita tinggal di dan kita menuntut ilmu di markis Darul Hadis bil Fuyush. yakni Darul Hadis di Fuyush di daerah Yaman Selatan. Nah, dan menggunakan sistem mulazamah. Nah, kita kembali membahas tentang mulazamah. Apa itu mulazamah? Sebagian mengatakan yang ini apa beda mulazamah dan sistem jamiah, sistem akademik. Insyaallah akan kita bahas. Yang pertama, mulazamah kita katakan dari lazama yulazimu, yakni mulazim kan gitu. Artinya senantiasa menempel para masyayikh yang mengajarkan ilmu syar'i. Artinya melalui sistem belajar dengan silsilah. Nah, ini istilah baru lagi. Silsilah itu yakni rantai dalam menuntut ilmu atau kitab yang akan dibahas. Nah, ini yang dikatakan mulazamah. Jadi contohnya satu hari kita bisa mengambil 3 atau 4 atau bisa lebih kurang atau lebih banyak dars yang akan kita pelajari. Nah, ketika seseorang sampai ke Yaman, tidak semua orang itu memiliki mustawa, level, tingkat belajar yang sama. Ada yang dimulai dari nol, ada yang dimulai dari pertengahan, dan ada mungkin sudah dikatakan level mustafid, yakni dia telah mengetahui banyak ilmu, telah mempelajarinya di pondok-pondok dahulu, ia belajar di situ di Indonesia. Nah, kalau kita sudah, dan sangat Anda sarankan sebelum mendaftar Darul Hadis atau Jamiah atau tempat manapun, hendaknya kita menguasai dasar bahasa Arab. Walaupun kita belum sepenuhnya lancar bicara bahasa Arab, atau kita belum lancar dalam menulis dan membaca, tapi minimal kita telah mempelajari dasar dari kaidah bahasa Arab. Ini sangat penting sekali. Nah, seperti mempelajari nahwu sharaf dan sering mendengarkan ceramah masyayikh dengan bahasa Arab dan seterusnya. Nah, ketika kita sampai ke Yaman, kita sudah siap dengan
metode belajar yang akan kita hadapi di tempat kita belajar. Seperti contohnya kita berikan contoh di Darul Hadis Bil Fiyush. Nah, sistem yang kita gunakan tadi adalah mulazamah. Nah, apa yang pertama kali dipelajari seorang talib al-ilm yang baru ingin memulai dalam belajar? Baik. Yang pertama kali disebutkan para ulama bahwa seseorang hendaknya yang pertama kali memperbaiki akidahnya. Memperbaiki akidah dan manhajnya dalam beragama, yakni dengan mempelajari tauhid, mempelajari akidah, dan tidak menjadi kontradiksi ketika kita mempelajari apa? Mempelajari ilmu alat yang lain, atau mempelajari kitab fikih, kita faham bagaimana salat, apa-apa yang wajib bagi kita seorang muslim untuk mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Namun yang menjadi di awal tahun pertama itu hendaknya seseorang apa? Memikirkan apa yang pertama kali ia pelajari, dan hendaknya dia bertanya kepada yakni para penuntut ilmu yang lebih senior dari dia. Atau insya Allah akan kita bahas di sini, dan semoga Allah berikan faedah bagi kita dan bagi yang menyaksikan video ini. Nah, maka hendaknya memperbaiki akidah, dan perlu diperhatikan juga bahwa sistem belajar yang kita gunakan mulazamah atau yang di jamiah, di universitas, itu bukanlah yakni tauqifi, yakni enggak ada nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni kamu harus belajar ini dan itu, enggak. Itu yakni sifatnya ijtihadi, tajribi yang dilakukan oleh para ulama. Nah, dan para ulama telah menulis kitab-kitab, dan mereka meletakkan kitab-kitab itu di sini dan di sini dan seterusnya. Nah, akan tetapi kita gunakan sistem mulazamah, dimulai dari kitab-kitab yang mudah dipelajari supaya memudahkan para penuntut ilmu untuk belajar, dan tidak menjadikan kitab yang dia pelajari itu sebagai kitab yang terlalu berat yang akhirnya akan membuat dia keluar dari menuntut ilmu, dan ini sangat fatal akibatnya. Nah, yang pertama kali hendaknya mereka mempelajari tauhid dan akidah, dan mempelajari akidah dan tauhid itu bisa dengan kitab-kitab ahli ilmi yang muasir yang di zaman sekarang atau mutaqaddimin. Nah, kalau kita membahas tentang tauhid uluhiyah, bisa dimulai dari usul ats-tsalatsah, kitab usul ats-tsalatsah. Nah, seperti syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, ada banyak syurhan yang bisa didapatkan. Nah, ada PDF, ada yang kitab asli dan seterusnya. Kemudian selanjutnya bisa membaca atau mempelajari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Baca kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Nah, begitu juga ada banyak, dan yang masyhur bisa digunakan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan atau seorang mudarris yang mengajarkan matan ini, dan kita fokus dengan apa yang diajarkan oleh seorang mudarris yang kita belajar dengannya. Kemudian selanjutnya setelah Qawaid Al-Arba' kita mempelajari kitab, yakni bisa kitab Kashfu Syubhat, nah, atau kitab Tauhid. Nah, kita pelajari dengan rentetan yang diikuti oleh para masyayikh dan seterusnya. Nah, seterusnya kitab Nawaqid Al-Islam, pembatal keislaman. Begitu juga mempelajari kitab Kashfu Syubhat. Kemudian mempelajari silsilah Ar-Rasail yang ditulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun syarah yang kita gunakan ada banyak. Bisa kita gunakan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan yang masyhur, atau syarah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ada banyak syuruhat kontemporer yang itu bisa didapatkan, dan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu. Nah, adapun silsilah tauhid, maka sesi kali ini akan kita bahas tentang masalah akidah. Insyaallah sesi berikutnya di video selanjutnya akan kita bahas tentang usul fikih atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah mempelajari tauhid, usul sittah dan seterusnya yang disebutkan di silsilah Rasail, kemudian masuk ke bab asma' wa sifat dan akidah secara umum. Nah, kita akan tunjukkan kitabnya insyaallah. Nah, yang pertama kali ketika masuk ke dalam asma' wa sifat yang dan menjadi kurikulum belajar kita dalam sistem mulazamah, yaitu menggunakan kitab Lum'ah Al-I'tiqad. Lum'atu Al-I'tiqad li Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang disyarah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Maka di syarah ini kitab yang sangat bagus untuk babnya, yakni syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
dengan cetakan muassasah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, maka kitab ini sangat bagus, yang sedikit sakot atau sakot itu hilangnya nuskhah, maka ini sangat bagus untuk dipelajari pada bab ini. Nah, ini kitab yang pertama ya. Ini kitab Lum'ah Al-I'tiqad, karena ibarah yang cukup ringan dan pembahasannya cukup mudah dan bisa diikuti oleh penuntut ilmu insyaallah. Setelah mempelajari Lum'atul I'tiqad, atau sebagian masyayikh memulai dengan kitab Qawaid Al-Muthlah, kitab Al-Qawaid Al-Muthlah. Nah, kitab Al-Qawaid Al-Muthlah yakni membahas tentang asma' sifat, kaidah tentang asma' wa sifat. Nah, dan ini kitab yang sangat penting banget kalau kita di markiz atau di Darul Hadis Bil Fiyush, biasanya diikuti pelajaran ini oleh para tulab itu dengan para masyayikh dengan syarah mereka sendiri. Namun sangat kita anjurkan untuk mengikuti dars masyayikh dengan menggunakan syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang ditulis Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau yang disyarah oleh Doktorah Kamilah Al-Kiwari seperti yang antum saksikan sekarang. Nah, maka ini syarah yang cukup bagus pada babnya. Nah, kemudian sebagian masyayikh kita di Darul Hadis Bil Fiyush melanjutkan kitab selanjutnya, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yakni syarah Syekh Muhammad Khalil Harras, dan ini masyhur. Nah, karena syarah yang mukhtasar, kemudian fawaidnya juga sangat luar biasa. Nah, tapi sedikit sulit dalam ibarahnya, maka ada banyak syuruhat, di antaranya syarah atau syarah ini disyarah lagi sebagiannya seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami, beliau memiliki syarah 2 jilid. Nah, namun kalau kita ingin ikhtisar, maka kita gunakan ta'liq Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, yakni cetakan Durrah Tsaniyah seperti yang antum saksikan sekarang. Nah, ini sangat mu'tamad dan sangat bagus. Ada mulhaq dan qawaidnya. Nah, setelah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian masyayikh kita melanjutkan kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Baik, maka kitab ini sangat penuh dengan faedah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga ada banyak bab-bab asma' sifat yang belum disebutkan di kitab-kitab selanjutnya pada kitab ini. Maka sangat-sangat wajib bagi penuntut ilmu yang memulai karirnya dalam menuntut ilmu, nah, lo sahha ta'bir, maka sangat wajib mempelajari kitab ini, kitab Fatwa Al-Hamawiyah. Ada banyak syuruhat, maka bisa kita gunakan di sini kitab syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, karena beliau di sini ketika mensyarah, nah, beliau gunakan sistem tafkik al-ibarah, artinya beliau mensyarah kalimat-kalimat yang gharib. Nah, disebutkan. Begitu juga beliau jelaskan tentang makna-makna secara mujmal dan secara tafsil yang ada di matan Hamawiyah. Nah, setelah Al-Hamawiyah, kemudian masyayikh kita di sini yang menjadi kurikulum dalam pelajaran akidah melanjutkan kitabnya kepada Taqrib At-Tadmuriyah di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa antum lihat di sini ada syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini syarah yang cukup mu'tamad dan matan yang sangat mu'tamad juga. Nah, cetakan muassasah, tabaan muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kemudian setelah Taqrib At-Tadmuriyah, masyayikh kita biasanya melanjutkan ke syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah li Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala Al-Hanafi. Nah, ada pun tahqiqnya ada banyak, seperti tahqiq Ahmad Syakir, begitu juga tahqiq Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Namun kita yang menjadi mu'tamad, yang sering kita gunakan pada kitab
belajar kitab ini, yakni syarah atau ta'liq atau tahqiq dan ta'liqnya Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adni. Beliau dari ulama dari Aden, dari Yaman. Aslinya beliau dari Radwan. Nah, dan beliau telah meninggal rahimahullah taala. Karena beliau di sini menyebutkan takhrij hadis, kemudian matan, kemudian lafaz yang gharib, dan memasukkan intiqadat para masyayikh. Karena ma'ruf Al-Imam At-Tahawi rahimahullah memiliki kesalahan pada bab al-iman. Nah, kemudian beliau memasukkan, yakni Syekh Yasin rahimahullah memasukkan kalam ulama dalam mengomentari kesalahan yang terjadi pada Al-Imam Tahawi atau kalam Ibn Abil Izz. Nah, kemudian setelah At-Tahawiyah, dan ini kitab yang sangat menjadi inti bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bisa jadi seorang yang tidak mempelajari akidah Tahawiyah dan tidak mempelajari syarah Ibn Abil Izz, untuk para penuntut ilmu yang yakni mutamakkin atau yang ingin mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia sangat kehilangan dan mendapatkan kerugian besar. Nah, karena ini kitab subhanallah ja'alallahu qabulan fi qulubi al-ummah. Nah, kemudian kitab selanjutnya ada kitab At-Tadmuriyah. Kalau yang tadi Taqrib At-Tadmuriyah, kalau sekarang Syarah Aqidah At-Tadmuriyah. Syarah Aqidah At-Tadmuriyah bisa kita gunakan syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah taala. Maka kitab ini juga seperti kitab Hamawiyah, cara beliau dalam mensyarah yakni menggunakan tafkik al-ibarah, menjelaskan kalimat-kalimat yang gharib dan menjelaskan makna ijmali dan fawaid-fawaid yang berkaitan tentang matan aqidah Tadmuriyah. Nah, maka inilah silsilah yang kita bahas tentang masalah akidah dan tauhid. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan penting ketika seseorang mengikuti sistem mulazamah yang diadakan masyayikh kita di markaz-markaz ilmi di Yaman, hendaknya seseorang mengikuti itu dengan cara tadriji, yakni dengan mempelajarinya dengan step by step, bukan langsung memasuki beberapa pelajaran yang akhirnya membuat dia enak dan mual dari pelajaran itu. Begitu juga hendaknya seorang penuntut ilmu di awal masa dia belajar, dia mempelajari pelajaran-pelajaran yang ia butuhkan, seperti mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, dan yang semisal dengannya seperti ilmu hadis. Walaupun dia nggak sampai mempelajari tentang ilmu ilal dan seterusnya, akan tapi di marhalah pertama hendaknya dia fokus terhadap pelajaran-pelajaran akidah dan tauhid, dan mempelajari pelajaran yang lain sebisanya atau yakni secukupnya. Kemudian setelah dia mempelajari akidah, mempelajari kitab-kitab para ulama, dan yang menjadi fokusnya setelahnya, kalau dia ingin mengambil satu fan yang dia menjadi mutakhasis atau fokus, yakni menjadi pakarnya di situ, hendaknya dia mempelajari kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim dan kitab ulama yang terdahulu. Ada banyak kitab-kitab para ulama seperti kitab Ibnu Qayyim, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, begitu juga Dar' Ta'arud an-Naql wal Aql Ibnu Taimiyah, begitu juga kitab-kitab yang membahas tentang firaq wal adyan. Nah, akan tapi kita gunakan kitab-kitab ini yang masyayikh kita gunakan seperti miftah, seperti kunci untuk mempelajari kitab-kitab lanjutan dan kitab mutawwalah. Nah, kemudian bagaimana sistem belajar di jamiah? Setiap jamiah, setiap universitas memiliki muqarrar atau sistem belajar yang mereka tentukan sendiri, akan tapi secara mujmal itu sama. Kalau di jamiah kita yang dibuka oleh Syekhuna Abdullah Mar'i hafizahullah taala yang bernama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, yakni Universitas Islam Internasional, maka di bab akidah kita mempelajari, kalau ada dua fakultas pada saat ini dibuka,
fakultas syariah dan fakultas al-hadis. Nah, kalau fakultas al-hadis atau syariah, seperti kitab yang menjadi dasar kitab akidah itu kitab Dirasat al-Islamiyah, Dirasat ilmu al-aqidah, Dirasat ilmu al-aqidah yang ditulis oleh Nasir al-Qifari. Syekh Nasir al-Qifari, beliau di antara tulab al-Utsaimin yang mutamakin dalam akidah. Nah, kemudian kitab-kitab seperti usul fiqih kita gunakan seperti Mukhtasar Rawdah At-Tufi. Nah, begitu juga ada ilmu maqasid syariah dan ilmu-ilmu yang banyak. Terus bagaimana secara mujallal? Karena untuk memperjelas setiap pelajaran, setiap ilmu dalam setiap fakultas dalam jamiah kita butuh waktu yang panjang. Akan tetapi intinya seseorang sebelum masuk ke dalam ilmu, sebelum masuk kampus yang ingin dia pelajari, hendaknya dia mempunyai dasar dalam ilmu akidah dan ilmu alat yang ia butuhkan, karena ia akan dapatkan masyaqqah yang sangat besar ketika dia langsung mempelajari sistem akademi, dan keduanya saling melengkapi. Yakni sistem belajar mulazamah dan sistem akademi. Bagi para ikhwah yang menyaksikan video ini, apabila ada pernyataan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.